pagi Bapak Ibu sekalian, yang terhormat para tokoh masyarakat, ya, kemudian juga tentu saja narasumber kita, Dr. Nadia Sani dari Penghuni Birth Center, ya. Kemudian juga Dr. Imani Puskesmas Kelurahan Bangka, kemudian ada Pak Sekel, Pak Seksi, ada Pak Kris, ada Budin, juga para pengurus PKK Kelurahan Bangka, dan kemudian juga ada Bu Wiwi, beliau dari PPAPB Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga rekan-rekan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kelurahan Bangka. Dan spesial buat ibu-ibu semua, ya, beserta para balita. Pertama dan yang paling utama, saya mengajak mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik. Silakan Pak, Ibu. Ayo adik boleh masuk, silakan. Ya, ini ada tempat. Ayo silakan. Kalau kurang waktunya pasang lagi ini Pak Ferry. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena menyegerakan untuk kita membuka acara ini. Kebetulan dok, saya lagi disuruh pegang dua kelurahan, dan di kelurahan yang satunya sudah menunggu tim pemeriksaan untuk berangkat pemeriksaan di kelurahan Karawang. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, ya, kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Puskesmas membantu Kelurahan Bangka, kemudian bekerjasama dengan pemerintah kelurahan. Ya, saya sedikit bercerita, saya masuk sini tahun 2021, dok. Itu Kelurahan Bangka sudah menjadi lokus stunting pada saat itu. Ya. Baru dipilih dan ditentukan 10 lokus stunting. Walaupun sebenarnya balita yang stunting mungkin ada di 62 kelurahan, tapi dari 62 kelurahan baru 10 dari 10 kecamatan. Sekarang sudah nambah, ya, sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap keadaan balita yang ada di Indonesia. Sampai saat ini Bangka, Kelurahan Bangka ini masih terus jadi kelurahan yang lokus stunting. Lokus stunting itu apa? Kelurahan yang dipilih untuk mendapat perhatian dan atensi pemerintah terkait penanggulangan kejadian stunting ini. Sebenarnya di Kecamatan Manowarman ada 5 kelurahan dan 5-5-nya semuanya ada stunting. Ya, tetapi tahun ini bahkan ada 8 kalau nggak salah yang ini. Jadi, ya, seperti kita ketahui bahwa kualitas, gitu ya, balita kita itu menjadi menjadi penentu, gitu ya, bagi generasi yang akan datang. Kalau pemimpin yang akan datang berasal daripada generasi emas yang sekarang, ya. Pemerintah kita memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan balita, khususnya kurang gizi, gitu ya, kurang berat badan, termasuk dengan kejadian stunting. Nah, untuk itu salah satu dari berbagai kegiatan adalah kelompok peduli yang sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. Ini perlu dibuat sebagai bentuk, ya, keterlibatan seluruh unsur dan stakeholder, karena pada dasarnya stunting ini bukan saja, gitu ya, masalah atau menjadi sebuah tugas dari pemerintah saja, tapi semua stakeholder, masyarakat, dunia usaha, akademik juga, gitu ya, semua harus ikut, gitu ya, memberikan perhatian terhadap ini. Kemudian juga ternyata kalau dari beberapa tahun ini kami berdiskusi dengan Puskes, faktor-faktor kaitannya dengan stunting itu tidak cuma kesehatan, tapi juga tingkat pendidikan, pemahaman, ya, edukasinya mereka juga, ya, memang tingkat pendidikan. Kurang, ya? Kebanyakan yang terkena kasus stunting adalah mereka yang masih berada, ya, di bawah garis
bersama-sama menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, untuk itu selain pemerintah kelurahan dan puskesmas membantu kelurahan dan melaksanakan kegiatan, kami yang terus-menerus dari tahun 2021 mengajak berbagai stakeholder, baik itu kaitannya dengan pemberian makanan tambahan, kemudian juga kaitannya dengan pemberian sosialisasi dari seperti itu. Ya, kami bekerja sama supaya hubungilah ya klinik-klinik gitu ya, ada kemarin ASD, kemudian yang di klinik ada klinik bidan Siti Khadijah juga ya. Kemudian alhamdulillah pada hari ini berkenan terus bekerjasama dan bertemu dengan dokter dari Tembuning Konsen, gitu ya. Mudah-mudahan bersama ini bisa berlanjut. Lagi-lagi ini kami syukuri, kami mengapresiasi, kami doain mudah-mudahan dokter selalu sehat, ilmunya juga tambah sukses, dia berkenan kemudian bisa memberikan seperti saya bilang corporate social responsibility. Ini kalau saya lagi coba jelasin dok di tingkat kota pada nggak percaya, kenapa? Karena bangsa ini identik dengan kembang. Itu ada yang stunting gitu ya. Jadi memang kemudian terlihat sekali ininya ya, kesenjangannya. Justru apa yang dilakukan oleh Tembuning ya, mengirimkan dokter kemari ini menjadi sebuah upaya jaring ya, jaring sosial juga ya, untuk kemudian kita bisa sama-sama memberikan ya bakti kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan suasananya berbeda ya. Kemarin KPG yang pertama di musola ya, KPG yang karena ada acara nih. Sekarang di ruangan ini dan agak berbeda nih. Dibikin situasinya agak berbeda. Kayak talk show lah gitu ya. Dan kita kedatangan Bapak Ibu dokter anak, spesialis anak ya, dari Tembuning Birth Center. Ada yang tahu? Saya yakin sering lewat di Kemang Timur ya. Iya. Ya kalau kita lewat banyak mobil-mobil di sana ya. Ya, alhamdulillah. Tentu mereka tetangga kita, bareng-bareng sama kita. Alhamdulillah dari Tembuning saat ini akan bersama-sama kita nih nanti membahas masalah kesehatan anak. Ya, boleh nanti bertanya kepada dokter. Ini waktunya sempit dan sangat berharga ya, tanpa mengurangi kualitas gitu ya, mengurangi tenaga kesehatan yang ada di pemerintah provinsi. Tentu wawasan gitu ya, atau kemudian juga akan ada ragam yang berbeda ketika kemudian kita bekerja sama ya, mendapatkan wacana yang lain dari para tenaga kesehatan yang berada di klinik-klinik swasta ya. Silakan Bapak-Ibu sekalian nanti dinikmati, dimanfaatkan waktunya ya, tanya boleh ya kan. Kalau di sana kan mahal udah ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali buat dokter ya, bisa hadir di sini. Ya udah ya, pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan adalah pelaksanaan dari dokumen anggarannya kelurahan ya, yang diamanatkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu dari saya mohon maaf nanti setelah membuka saya yang harus meninggalkan ruangan, nanti akan ditemani oleh Pak Sengkel, ada teman-teman dari Puskes gitu ya, ada Bu Kasih Gesra. Ya, baik, yuk bersama-sama ya kita buka acara ini, mudah-mudahan acara berjalan lancar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi kegiatan sosialisasi gerakan pencegahan stunting dan bantuan untuk balita sehat Kelurahan Bangka bersama Puskesmas Kelurahan Bangka bekerja sama dengan Tembuning Birth Center nyatakan dibuka. Terima kasih perhatian, mohon jika ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2029. Riwayat pendidikannya SMA 3 di Kota Semarang, dokter umum FKUI lulus tahun 2005, kemudian langsung lanjut ke dokter spesialis anak FKUI tahun 2012. Riwayat pekerjaan sekretaris pediatrik Indonesia tahun 2006 sampai 2007, kemudian Sakit Sahirman Memorial Hospital 2013 sampai dengan 2014, Rumah Sakit Pusat Pertamina 2014 sampai dengan sekarang, Brawijaya Wonogiri Hospital Antasari 2014 sampai dengan sekarang, Predicate Clinic Panglima Polim 2011, kemudian Kemudian Center dan saat ini di wilayah kita ya Bapak Ibu ya 2020 sampai dengan sekarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Fatia. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing tentang waspada stunting, dampak dan pencegahan pada anak. Saya di sebelah sana yang dia bisa baca. Baik, slide. Nah, sekarang kalau kita kalau misalnya kita tahu stunting ya, stunting itu apa sih? Gitu kan, selalu digembar-gemborkan stunting. Boleh slide? Nah, kita lihat ya, foto anak SD dari kelas yang sama, tapi tingginya berbeda. Ya. Yang dikatakan stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi. Tapi yang kita takutkan cuma bukan hanya pendeknya aja, tapi kecerdasan otaknya juga. Slide. Nah, kita lihat ya ada 3 anak di sini ya. Mana yang stunting? Yang pakai celana hijau. Jadi kalau yang warna merah itu adalah anak yang normal yang kita harapkan semua orang Indonesia seperti ini, generasi emas kita seperti ini. Nah, kalau yang warna biru itu dia stunting atau tidak? Tidak, tapi namanya wasting. Wasting itu dia berat badannya kurang dari yang seharusnya. Ya, boleh slide. Nah, ini adalah terminologi dari wasting, yaitu kekurangan gizi akut jangka pendek yang membuat berat badan anak sangat rendah dibandingkan tinggi badannya. Jadi pada awal-awal anak itu kekurangan gizi, dia akan mengalami wasting dulu. Misalnya kita dari sakit, yang sakit, anak saya sakit turun 2 kilo, turun 3 kilo, anak kecil turun sekilo aja udah cepat banget terusnya. Ya. Terus kalau ini terus dibiarkan berlama-lama sampai kronik, ini akan menjadi stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis jangka panjang yang membuat tinggi badan anak jauh lebih pendek dibandingkan usia sebelumnya. Jadi stunting itu bukan cuma misalnya nih, oh dia tumbuh gini nih, selama seminggu makannya jelek, dia jadi stunting, enggak seperti itu. Ya terus dok, anak saya habis DBD dirawat seminggu di rumah sakit, gara-gara dia nggak mau makan jadi stunting, enggak seperti itu. Jadi untuk jangka panjang, misalnya di atas 3 bulan atau bahkan di atas 6 bulan atau bahkan di atas 1 tahun dia malnutrisi. Ya. Nah ini adalah potret stunting di Indonesia. Kita jangan senang dengan angka sendiri ya. Bayangin ini kurang lebih hampir 20% dari populasi anak Indonesia. 20% berarti tandanya apa? 1 anak dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Itu sangat menyedihkan ya. Malah pengennya saya 0%. Kalau 0,0 sekian persen gitu ya. Nah ini adalah upaya dari pemerintah ya, ada dalam pencapaian penurunan stunting ya dari tahun 2019 sampai 2024. Dulu aja bayangin ya sampai 27,7%, tinggi sekali angkanya. Dan kita jangan bahagia, jangan bangga, jangan merasa puas diri dengan pencapaian yang saat ini. Ya kalau bisa benar-benar zero stunting. Slide. Nah ini adalah 3 provinsi dengan prevalensi stunting terendah dan juga tertinggi. Yang terendah justru di Bali, ya, Jawa Timur dan Kepulauan Riau. Sedangkan tertinggi Papua, Barat Daya, Sulawesi Barat dan NTB. Di angka nasional ini 19,8%. Ya. Slide. Nah, ibu atau bapak tahu nggak 1000 hari pertama kehidupan itu dari kapan? Ya. 1000 hari pertama kehidupan dari kita ibu hamil setelah 9 bulan, setelah anak lahir sampai anak berusia 2 tahun. Ya. Nah,
kondisinya prima, ya, nggak ada anemia, nggak ada gizi kurang, nggak ada apalagi sampai gizi kurang nggak bisa ya. Slide. Nah ini dari hamil, bukan dari anak lahir, ya. Kemudian setelah itu dari anak lahir sampai usia 2 tahun. Ini disebut masa emas. Fase ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik secara kognitif anak secara optimal. Slide. Nah, dampaknya apa sih kalau kurang gizi? Kalau dia kekurangan gizi akut atau kronik bisa stunting. Nah, kalau ada gangguan pertumbuhan akut tuh hanya berlangsung sebentar. Daya tahannya jadi rendah. Tapi kalau lama, jadi bisa gangguan perkembangan otak dan rendahnya kemampuan kognitif. Ya. Kenapa sih saya berulang-ulang mengatakan perlunya perkembangan kognitif dengan baik? Karena pernah dengar nggak, untuk kita bisa nanti ke depannya bisa untuk merubah klasik ya, itu dari pendidikan. Dengan pendidikan kita bisa menjadi orang yang kita inginkan, atau misalnya insya Allah dapat pekerjaan lebih baik. Dan itu harus diperjuangkan dari hamil yang waktu hamil dari awal, ya. Bukan dari anaknya lahir, itu sudah agak terlambat. Kelebihan gizi bisa dilakukan metabolisme tubuh, meningkatkan risiko diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Slide. Penyebab stunting apa? Slide. Gizi ibu hamil. Kekurangan gizi pada ibu hamil, kurang gizi kronis, kemudian pemberian ASI eksklusif yang tidak tepat maupun pemberian MPASI yang tidak tepat. Kemudian lingkungan yang tidak bersih dan kurangnya akses sanitasi menyebabkan infeksi berulang pada anak. Pola asuh, kurangnya pemahaman orang tua mengenai gizi dan kesehatan anak. Slide. Dampaknya apa? Slide. Jangka pendek, penghambatan perkembangan otak, rendahnya kemampuan belajar, penurunan daya tahan tubuh dan lebih mudah sakit. Jangka panjang, gangguan kognitif dan motorik, resiko penyakit kronis saat dewasa, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Saya suka sedih banget ya, ada di YouTube, IG atau TikTok ya. Itu sering banget anak-anak usia sekolah, entah itu dia SMP atau SMP saya pernah lihat terakhir itu ya. Anaknya cantik, cakep gitu, rapi. Pas ditanya, 5 kali 5 berapa? Gak tahu. Baca, gak bisa. Saya bingung gitu loh, maksudnya zaman dulu aja tuh ya, zaman yang maksudnya kan ada orang-orang di desa pun ya, lulusan SD itu pasti bisa baca tulis, bisa berhitung. Ini zaman now, dia udah bisa main TikTok segala macem, dia bisa dandan, bisa bajunya cakep, gak bisa berhitung. Itu mau masuk apa nanti kerjanya gitu. Sekarang misalnya gini nih, lulusan SMA mau jadi kasir misalnya di suatu swalayan, karena bisa dia diterima kalau nggak bisa berhitung. Sedih banget gitu. Nah itu kalau jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Jadi sebagai seorang ibu, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa keluarga kita itu semua terpenuhi dari gizi, terus stimulasinya, juga pendidikannya. Ya. Dan kemudian nah, korelasi stunting dengan kecerdasan intelektual. Ternyata ada penelitian nih, kalau anak dengan riwayat stunting 35% memiliki IQ di bawah rata-rata, di bawah 90 ya. Stunting mempengaruhi perkembangan kognitif secara optimal yang membuat kemampuan pemahaman mereka lebih lambat dibandingkan dengan anak seusianya. Hal ini disebabkan karena kurang gizi, infeksi berulang, aspek psikososial yang kurang memadai. Nah ini diketahui ternyata kinerjanya jadi lebih buruk pada tes memori jangka pendek, kemampuan mengingat, dan kemampuan visual spasial. Slide. Nah ini kita lihat ya, kita pengennya anak kita gimana kira-kira? Kalau bisa di atas rata-rata ya, bukan cuma sekedar rata-rata, enggak. Nah masalahnya di Indonesia itu di bawah 90. Gimana nggak sedih gitu ya? Maksudnya kasarnya kita punya komputer ya, komputer mesinnya itu jelek. Jadi gimana dia mau cepat kerjanya? Itu kan sayang banget ya. Makanya kalau kita menyadari pentingnya nutrisi pada anak, kita harus belajar. Yang penting itu mau belajar. Nah ini kita lihat ya, perkembangan otak anak ini dimulai dari sebelum lahir dan dalam kandungan dia pesat banget. Itu sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun tetap berkembang, tapi tidak sedahsyat 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan. Baik, slide. Nah, apa sih yang diperlukan sel-sel otak kita? Ternyata untuk dia sinapsnya biar bagus, itu butuh nutrisi dan stimulasi.
dehidrasi. Slide. Nah, defisiensi nutrien pada masa bayi mengganggu komposisi, bentuk, dan fungsi mielin sehingga mengganggu fungsi otak normal dan keluaran kognitif. Slide. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah gambaran sinaps pada bayi baru lahir. Nah, begitu dia mendapat nutrisi dan stimulasi dan juga kasih sayang yang cukup, yang tadinya sepi jadi ramai. Semakin ramai berarti ada proses di otak. Nah, itu yang membuat anak kita lebih pintar. Coba deh kalau kita lihat dengan kurang nutrisi, kurang stimulasi maupun kasih sayang jadi sepi lagi. Gitu. Slide. Nah, faktor yang berperan dalam perkembangan anak, genetik, nutrisi, dan juga lingkungan. Slide. Nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, ya, slide. Rekomendasi dari World Health Organization yaitu inisiasi menyusui dini, yaitu segera setelah lahir atau paling telat kurang dari 1 jam setelah lahir. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Di sini siapa yang ibunya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan? Ada. Oke. Nah, cuma untuk ASI eksklusif ini juga kita harus tahu apakah dengan pemberian ASI eksklusif kenaikan berat badan bayi kita ini udah oke atau belum? Jadi kalau ternyata masih belum, kita cari penyebabnya apa sih yang kurang. Kalau misalnya karena produksi ASI-nya masih kurang, nah apa yang harus kita lakukan? Harus ada tambahan susu yang lain, namanya suplementasi. Apa itu? Bisa ASI donor, bisa support. Jadi jangan misalnya gini, karena ASI itu sudah tidak terbantahkan, bagus banget, sebagus-bagusnya diciptakan Allah untuk kita semua. Tapi kalau kurang, harus ditambah dengan yang lain. Seperti itu ya. Kemudian adalah pemberian makanan pendamping ASI. Paling lambat diberikan 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI. Maksudnya gini, jadi gini, ASI-nya sudah banyak tuh sampai 1 kulkas gitu. Boleh nggak ada MPASI yang muda dari 6 bulan? Tidak boleh. Ya. Tapi ada juga hal khusus, misalnya dia ada masalah malnutrisi dan lain-lain, dia malah MPASI dipercepat. Ada, cuma harus konsultasi dulu dengan dokter. Nah, ini kenapa sih alasannya kenapa kita tidak boleh lebih dari 6 bulan? Ada namanya makanan transisi ya. Transisi itu diberikan pada usia mulai dari 6 bulan. Slide. Nah, ini kita lihat ya di sini. Ini adalah energi gap. Energi gap itu adalah, ibu maaf, boleh pelan sedikit soalnya saya nggak bisa lebih teriak lagi soal bicaranya. Nah, ini energi gap ini adalah adanya kekurangan nutrisi yang bisa dipenuhi dari hanya ASI saja. Makanya yang biru muda itu ini harus didapatkan dari MPASI atau makanan pendamping ASI. Slide. Nah, strateginya apa? Tepat waktu, gizi cukup, aman dan higienis, diberikan secara responsif. Slide. Nah, ini bisa dilihat dari website Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang MPASI. Jadi pada saat 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, kemudian 6 sampai 9 bulan adalah makanan sari maupun lumat. 9 sampai 12 bulan adalah makanan cincang halus, cincang kasar atau finger food. Finger food tau ya, yang dia dipegangin sendiri. Nah, tapi finger food itu bisa diberikan paling cepat adalah usia 8 bulan. Terus kadang-kadang ada nih, ada anak artis yang 6 bulan udah bisa, boleh nggak? Sebenarnya gini Bu, ada memang 6 bulan sudah bisa dia pakai finger food, tapi dari penelitian menyatakan kalau finger food itu diberikan 8 bulan atau lebih, itu resiko tersedatnya lebih kecil. Jadi bukan masalah anaknya bisa atau tidak bisa. Saya selalu ngomong masalah faktor resiko. Ya. Kemudian setahun diharapkan dia bisa makanan keluarga. Dan ini adalah ancang-ancang ya, ancang-ancang itu tidak mutlak harus bisa. Tapi misalnya nih, ada anak umur baru 11 bulan kan masih boleh nggak? Boleh. Tidak ada masalah dengan itu. Ya. Slide. Nah, apa ya? Ini yang harus saya ajarin berkali-kali. Namanya MPASI harus meliputi 3 hal makronutrien. Dan ini bukannya wajib, tidak sunnah. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh tawar, tidak boleh kadang-kadang dikasih, kadang-kadang nggak boleh. Ini mutlak hukumnya. Pertama adalah karbohidrat, bisa nasi, kentang, ubi, jagung maupun labu. Protein hewani, hati unggas, daging, ayam, ikan, telur. Protein nabati tidak disarankan dan tidak boleh menggantikan protein hewani. Kalau misalnya dia makan telur, terus ibunya lagi makan tahu, ya enak. Dok, boleh nggak dicobain? Boleh, tapi tidak mengurangi jatah si protein hewani. Ya, jadi nggak boleh misalnya
siang telur, malamnya ikan, boleh nggak boleh? Tempe harus diganti botol, tempe ayam, ikan, mau hati, boleh, tapi tidak boleh tahu atau tempe. Jadi ekstra tambahnya itu. Kenapa sih nggak boleh? Gitu kan? Karena komposisi asam amino dari protein nabati kalau untuk bisa memenuhi kebutuhan dia itu harus jumlahnya banyak banget, bisa di atas 5 porsi. Dalam mulai itu kecil banget, gimana dia bisa makan tahu segitu banyak atau tempe segitu banyak, nggak bisa. Ya, ini saya ulang-ulang terus karena ini penting sekali ya. Kemudian lemak. Kenapa sih lemak perlu? Ibu harus ingat ya bahwa ASI mengandung lemak 60%. Bahkan walaupun menciptakan ASI 60% lebih terdiri dari lemak. Lemak ini kalori paling tinggi. Kalau lemak per gramnya adalah 9 kalori, karbohidrat 4 kalori, protein hewani 4 kalori. Lambung bayi kecil, gimana caranya lambung yang kecil, lambungnya dia kalorinya cukup untuk kebutuhan badannya dan juga otaknya. Contohnya apa? Minyak nabati, bisa olive oil, minyak kelapa atau canola oil atau minyak bunga matahari. Kalau nggak ada apa? Santan yang diperes, nggak boleh instan, terutama di bawah 1 tahun ya. Kemudian keju atau mentega atau unsalted butter. Nah kalau misalnya mau santan itu boleh simpan banyak, misalnya itu peres banyak, simpan untuk 1 minggu atau 2 minggu boleh. Karena kalau ibu tiap hari peres juga repot ya. Seperti itu. Nah protein hewani penting untuk mencegah stunting. Ya kenapa? Asam amino esensialnya itu lengkap dan berkualitas tinggi. Dan ini tidak bisa diproduksi oleh badan kita, jadi harus ditambah dari makanan. Ya. Nah ternyata penelitian itu anak stunting memiliki kadar asam amino yang rendah dibandingkan yang tidak stunting. Nah, ini ada studi yang menarik nih. Jadi satu sumber protein hewani menurunkan angka stunting 3,7%. Kalau 2, 5,7%. 3, 6,1%. Dan ini sangat penting ya. Baik. Nah, seberapa banyak sih protein yang dikasih? 1 telapak tangan bayi, bukan tangan saya, tangan bayi ya. Itu kira-kira, jadi nggak usah capek ngukur, nggak usah imbang, nggak usah ada timbangan segala macam gitu ya. Nah ini adalah porsi yang ideal ya. Slide. Nah ini untuk lemaknya. Kalau lemak yang sehat seperti keju maupun peanut butter, ini dia 2 dari jempol. Sedangkan kalau yang lemak tidak sehat itu adalah contohnya mayones cuma 1 ruas dari jempol. Bagaimana dengan minyak hewani seperti minyak ayam? Itu tidak jenuh, jadi tidak disarankan diberikan setiap hari. Jadi kalau ekstra sekali boleh, tapi tidak boleh dirutinkan. Yang boleh tadi minyak nabati, olive oil, canola oil, minyak kelapa, santan dan juga keju mentega. Right? Nah ini yang tidak boleh untuk bayi, madu, nggak boleh di bawah 1 tahun, apapun alasannya. Kedua, tidak boleh tinggi garam dan gula. Seberapa banyak sih garam yang dibolehkan? 1 jimpit untuk 1 kali masak atau 1 kali makan. Tapi kalau ibu dong, saya masaknya 1 kali untuk 3 kali makan. Jadi berapa? Maksimal 3 jimpit. Tapi kalau misalnya dia 1 kali masak untuk 3 kali makan, dong saya boleh nggak cuma 1 jimpit atau 2 jimpit? Boleh, boleh. Tapi maksudnya kemudian makanan yang dapat mengakibatkan kesedap, kacang dan potongan besar, permen, anggur, wortel mentah dan lain-lain. Susu sapi hanya boleh untuk pembuatan MPASI boleh, tidak menggantikan ASI. ASI itu kurang sufor, bukan susu sapi ini maksudnya adalah susu yang untuk di atas 1 tahun. Ya misalnya kayak UHT, fresh milk seperti itu. Dan juga jus buah sama sekali tidak boleh. Bedakan antara jus buah sama pure buah. Jus buah itu di blender, jus nggak boleh. Kalau boleh kayak gimana? Pisang sama alpukat modalnya cuma sendok. Kita kerok pakai penjuri sendok langsung disuapin ke bayinya, itu boleh. Kalau mangga, pepaya, buah naga itu gimana caranya? Dipotong-potong, dibecek-becek pakai saringan kawat atau dibuka pakai saringan kawat, baru disuapin ke bayinya, itu boleh. Tapi beda antara jus sama pure. Satu lagi adalah apel sama pir itu harus dikukus dulu baru rumah. Seperti itu ya. Slide. Nah ini adalah pola pemberian makan
pagi ASI, jam 8 makanan yang besar pertama, jam 10 snack atau ASI besar, jam 12 makan besar, jam 2 snack atau ASI, jam 4 makan besar, kemudian ASI dan seterusnya. Ya. Prinsipnya kalau kita mau memberikan makan besar atau snack, terus anaknya nggak mau makan nih, apa yang dilakukan? Hanya kasih air putih, kasih tahu sayang, kamu kalau nggak mau makan kamu lapar. Boleh nggak dikatain? Tidak boleh. Kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya jam 8 nih dia dikasih makan, dia hanya cuma mau 1 suap, ibunya kan stres nih, kan dari 1 suap dong, padahal harusnya kan ini setengah mangkok nih, gimana nih? Nah, dengan dia belajar, oh ternyata kalau dia skip makan dia lapar, diharapkan pada jadwal makan berikutnya dia nggak skip lagi. Dan proses ini ada yang sama sekali nggak butuh adaptasi sama sekali, jadi langsung aku lahap terus dari awal sampai akhir. Ada yang dia butuh waktu sampai bahkan 2 minggu. Dok, anak saya kurus dong, nggak usah khawatir. Biasanya misalnya nih, dia makan paginya jelek, makan siang jelek, sore kelaparan nih. Nah, yang salah itu adalah nggak mau makan catein, nggak mau makan catein. Ingat, ASI adalah makanan. Dia 6 bulan itu musuh terus kan, dan dia hidup aja, itu makanan. Ya, jadi jangan terlalu gampang, makan musuhnya tidak bisa. Dia nggak akan belajar. Ya, kalau dari lahir sampai 6 bulan, dia nyusu kan minimal 8 kali sehari. Begitu dia MPASI 2 kali, minimal 6 kali nyusu. Begitu dia nyusunya, makannya besar 3 kali, berarti nyusunya minimal 5 kali. Kayak gitu. Makanya ASI dan MPASI itu sama-sama makanan. Ya, cuma begitu 6 bulan, ibu ASI-nya satu kulkas tidak bisa menggantikan MPASI. Kenapa? Karena ternyata begitu usia 6 bulan, 30% nutrisi harus dari MPASI, harus wajib, nggak boleh ditawar-tawar. Ya, 30%. Begitu 9 bulan, 50-50, 50% dari ASI, 50% dari MPASI. 1 tahun kebalik, 70% dari makanan keluarga, 30% dari susu atau ASI. Ya, selain responsive feeding, memberi makan pada bayi secara langsung, menyuapkan dengan sendok. Jadi kalau kita dengar nggak BLW, baby led weaning, dia dikasih makanan di piring, dia sudah ngambil sendiri. Boleh nggak? Boleh. Tapi ya, orang tua kalau dalam kendala bayi itu suka dia gitu. Misalnya ada ayam, ada ikan, ada wortel. Yang dikasih wortel doang, karena warnanya merah, orange gitu ya. Sedangkan yang pucet-pucet itu telur, ayam nggak ada. Terus gimana caranya ya? Kita jadi aktif. Jadi namanya kombinasi antara baby led weaning sama responsive feeding. Ya, slide. Nah, ini yang harus diperhatikan. Protein nabati dan hewani diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging ikan diberikan dalam harus matang. Nggak ada tuh namanya buat biar sehat setengah matang aja, tidak ada matang, tidak boleh. Ya. Terus jus buah tidak boleh, madu tidak boleh. Kandungan untuk bahan mentah sama yang matang harus dipisah. Terus nggak boleh makan yang terlalu tinggi lemak atau terlalu manis atau pakai penyedap rasa. Minyak, mentega, santan wajib digunakan sebagai penambah kalori MPASI. Dan perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Slide. Nah, cara mencegahnya gimana? Nah, kita harus tahu target berat badan itu berapa sih? Nah, ini kalau mau difoto boleh. Ya. Jadi saya selalu mengajarkan ini pada semua pasien saya karena ini yang perlu dipantau. Nah, kalau misalnya di puskesmas posyandu ini juga harus dipantau. Jadi gak cuma yang tinggalannya berapa bu, berat badannya berapa bu, berapa enggak. Kita harus memberikan tanda di kurva. Itu kita lihat. Jadi jangan di akal aja itu nggak bisa timbang saat itu. Berat badan, tinggi badan, tingkat langsung dicatat, langsung diplot di kurva. Jangan ditunda. Nanti bulan depan begitu juga. Begitu ada kurvanya melandai, harus langsung intervensi. Nah ini kalau di puskesmas seperti ini kan, misalnya ini ya, dia di sini, terus bulan berikutnya melandai nih, ini harus intervensi. Kenapa? Oh ternyata dia dirawat diare. Oh ya udah oke. Kita pantau lagi bulan depannya. Jadi jangan sampai 6 bulan baru kan udah kuat, udah sampai di garis bawah kuning atau malah di sini, itu nggak bisa seperti itu. Ya. Nah kalau kita bulan yang melihat apalagi anak di bawah 1 tahun, kita akan mencari tahu why, kenapa
Jadi bayi baru lahir itu banyak yang sebagian besar jangan. kan dia minimal 8 kali sehari nyusu 24 jam lebih 8 per 3 jam. Kalau dia rajin bangun minta tiap jam, minta tiap 2 jam, minta tiap 3 jam, kita ngikutin maunya dia. Tapi kalau dikebut terus 3 jam harus bangunin. Jangan di 12 kok enak bisa punya bayi nggak bangun-bangun ya, nggak bisa. Harus dibangunin. Terus misalnya nih anaknya di sini nggak bagus, kombinasi antara direct breastfeeding sama kasih perak. Cuma kalau di bawah 1 bulan nggak boleh pakai botol susu. Bolehnya pakai apa? Pipet obat atau cup feeder atau squid obat kalau squid itu cuma jadi dibuang seperti itu boleh. Ya, nggak boleh pakai diciduk. Bayi itu pintar nih, boleh. Kalau susu di payudara, posisinya harus benar, pelekatan harus benar, terus dia harus ngenyotnya tuh usaha gitu, ya. Kalau nggak benar, pasti susah banget, gitu. Dan yang sering terjadi pada newborn apa? Mentil. Jadi dia bukan nyusu yang benar-benar sampai air masuk, cuma kentil itu juga terus pakai kentil doang, tapi masih. Sedangkan botol susu dia cuma langkah doang, sedangkan doang udah nggak pakai usaha. Cuma kalau aja enak banget lah bayi, walaupun newborn cerdas dia. Apa itu susah nyusu? Mendingan gue itu pakai botol, gitu. Makanya tidak boleh di bawah 1 bulan. Jadi syarat pembotol beda. Nomor 1 harus di atas 1 bulan. Yang kedua harus bisa atau pandai menyusui. Syarat ketiga itu relatif. Kalau puting ibunya itu datang atau inverted nipple itu tidak bisa pakai botol susu sampai kapan gitu. Nah terus selanjutnya, nah ini kalau saya biasa pakai ini sama aja sebenarnya, cuma ini yang punya WHO ya. Nah ini bisa lihat nih yang warna hijau. Kalau orang awam bilangnya apa? Garis impian. Garis impian itu adalah rata atau rata-rata berat badan anak sesuai usianya gitu. Nah kalau dia mencapai garis merah berarti dia kurang gizi atau gizi kurang. Kalau dia mencapai dari yang di atasnya berarti gizi lebih. Demikian halnya dengan tinggi badan. Kalau ini rata-rata, ini berarti pendek, ini tinggi seperti itu. Slide ini untuk tadi yang perempuan ini laki-laki ya. Yang ini memang wajib harus diplot, jangan males. Saya sebagai dokter anak selalu diplot gitu. Kenapa saya nggak akan ingat gitu. Itu anak-anak kemarin bulan pertama berapa ya itu. Kalau nggak diplot dari awal kita pasti males deh. Jadi kita biasain begitu ada berat-berat tinggi badan yang plot. Bulan depan plot gitu ya. Nanti dilihat nih dari yang awal kan nih. Misalnya gini ya. Tadi itu bagus ya 3 bulan terus. Gitu kan. Nah biasanya mulai MPAS nih 6 bulan ya. Begitu gini landai. Nah makanya kalau begitu ada kita menemukan kelainan langsung segera intervensi. Slide. Nah ini interpretasinya tadi yang sudah saya jelasin. Jadi yang normal itu adalah minus 2 SD sampai 3 SD ya. Slide. Nah, sebagai kesimpulan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang tidak hanya membuat anak bertumbuh pendek, tapi juga mengganggu kecerdasan otak dan perkembangan otak secara permanen. Permanen tidak bisa diperbaiki lagi. Penyebab utama stunting kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya sanitasi dan stimulasi psikososial yang memadai. Harus dicegah dari 1000 hari pertama kehidupan, dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pencegahan adalah kuncinya, yaitu pemberian gizi seimbang pada ibu hamil dan anak balita, ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI yang tepat waktu dan kaya protein hewani, pola hidup bersih dan sehat termasuk sanitasi yang baik, memantau tumbuh kembang bayi dan anak secara rutin. Mungkin saya mau nambahin satu lagi ya. Saya pengen tanya nih, kalau pakai diaper maksimal berapa jam? 4 ya. Jadi idealnya adalah tiap pipis atau diganti idealnya. Atau 2 jam atau 3 jam sekali, tapi maksimal 4 jam nggak boleh diganti. Karena dari 4 jam meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Jadi jangan bilang dok anak saya belum bocor, diaper enggak, kita nggak ngomongin bocor dan tidak bocor. Kita ngomongin pipis anak kita steril. Begitu dia kelamaan di diaper, itu akan tumbuh bakteri di situ. Bakteri akan masuk ke lubang kencing. Dari lubang kencing masuk ke kandungan nih. Kandungan naik lagi ke ginjal. Nah kalau dia sampai ginjal namanya pielonefritis.
bagian atas, tengah, bawah, buang. Kalau dia banyak, bersih tanpa bersih, ambil kapas baru atas, tengah, bawah, buang. Boleh berat. Karena kita akan menghubungkan dari anus ke lubang kencing. Itu yang membuat infeksi saluran kemih. Seperti itu. Jadi makanya kenapa sanitasi itu penting, hygiene. Kita jangan lupa cuci tangan. Jangan pernah malas antar bunda nggak ada tanpa. Namanya untuk anak kita nggak ada namanya setengah bunda. Cuci tangan dengan kita rajin cuci tangan itu akan mengurangi resiko diare, resiko infeksi apapun. Ya, bayangin hanya cuma malas berapa detik cuci tangan, anak kita diare pada bayi itu bisa fatal sampai menimbulkan kematian. Jangan salah. Ya, karena bayi beda sama kita. Kalau kita kan misalnya diare masih bisa minum, bayi udah ngetus apa dia? Terpaksa diinfus, terpaksa dirawat, lalu pulang lagi. Padahal cuma cuci tangan doang. Dan dengan adanya pandemi sebenarnya agak lumayan sih, orang itu agak lebih aware masalah cuci tangan. Tapi jangan berarti sekarang pandemi udah menurun, bukan yang hilang ya. Itu kita jadi wah merdeka gitu. Pokoknya jangan jangan dijadiin sesuatu kebiasaan. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya Bu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dr. Nadia Bu. Terima kasih banyak Dr. Nadia atas paparannya. Baik, kita sedang dulu. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk 3 penanya silakan dari ibu-ibu sekalian jika ada pertanyaan kami silakan. Saya mau bertanya Bu tentang saya. Ini sebenarnya makannya mau Bu, cuma sedikit gitu. Terus ini mau 2 tahun kurang sebulan baru saya coba susu Denko 1 plus, kira-kira boleh nggak Bu? Oke, jadi gini Bu, kalau kita memantau tumbuh kembang anak itu nggak bisa saya gini, Bu, kalau saya hari ini saya harus lihat track recordnya dia berapa bulan sebelumnya. Saya dari lahir kan ada kurva berat badan, tinggi badan sama lingkar kepala. Nah, apakah itu sudah sesuai atau belum? Misalnya gini nih, anak berat badan lahirnya kecil, taruhnya 2.400. Jangan dibandingin sama anak yang berat lahirnya 4 kilo. Gitu, makanya grafiknya harus dilihat dulu. Apakah dari lahir dia itu grafiknya bagus sesuai dengan grafiknya, arah grafiknya, atau malah dia melandai. Nah, itu kita mulai dari situ. Kalau ternyata dia melandainya lama, lebih dari 3 bulan, jadi kita harus memikirkan adanya infeksi atau non infeksi. Kalau infeksi yang paling sering adalah kalau nggak ada gejala apa-apa, dia bisa infeksi paru kemih saya bilang tadi. Jadi selain masalah diaper atau hygiene, kalau anak laki-laki dia bisa karena ini fimosis itu ujung penisnya atau perutnya itu sedikit. Jadi kotoran dia bisa dibersihkan dengan baik. Tuh, kalau ada anak laki-laki. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata dia tidak ada apa-apa pun, kita harus lihat anemia atau enggak. Anemia itu juga membuat anak itu nafsu makannya tidak bagus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata kenaikan berat badannya jelek itu udah lama nih, kita harus beberapa ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan urin gitu. Terus saya juga akan tanyakan misalnya di dalam keluarga ada yang batuk lama enggak, ada yang demam lama enggak, ada yang misalnya sampai batuk darah enggak. Kita harus pikirkan kemungkinan TBC atau flek paru. Kenapa? Di Indonesia endemis TB tinggi dia. Gitu. Ya. Jadi harus kita singkirkan dulu. Terus habis itu baru pertanyaan kedua, baru gimana cara edukasi makan. Ya. Jadi bukan masalah banyak sedikit itu enggak. Itu kasih makannya jenisnya apa aja. Kan tadi saya udah bilang ya, karbohidrat, protein hewani, lemak. Udah dikasih atau belum? Gitu. Lemak udah besar. Lemaknya apa? Oh, bukan dalam seminggu, dalam 1 hari Bu. Bukan 1 hari Pak, dalam setiap makan, misalnya makan pagi harus ada karbohidrat, protein hewani, lemak. Makan siang karbohidrat, protein hewani, lemak. Malam juga sore juga seperti itu. Jadi bukan dalam seminggu makan itu gitu. Ya. Nah kalau dari protein hewani yang paling murah itu telur boleh, ikan kembung itu malah
di Medan, itu kalsiumnya tinggi banget. Kalsium itu dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Ya, jadi anaknya dia juga bagus, tulangnya tinggi, badannya juga cakep gitu ya. Itu bisa dari situ. Apa ikan lele? Bisa juga. Atau yang nggak terlalu mahal itu malah ini dulu, hati unggas. Jadi hati aja itu nggak terlalu mahal. Kalau misalnya di anaknya misalnya ayam mahal, misalnya kombinasi dengan hati. Ingat ya, yang warnanya merah, hati ayam, hati bebek, atau hati sapi, atau daging sapi atau kambing yang warna merah itu zat besinya paling tinggi. Zat besi paling tinggi itu apa sih? Mencegah anemia. Ibu harus tahu ya. Sel darah merah kita hidupnya itu cuma 120 hari. Ya, 120 hari. Berarti kan kurang lebih 4 bulan sekali ganti ya. Nah, untuk dia membantu sel darah merah baru dia butuh zat besi. Sama aja kayak ATM itu punya uang 10 juta, tapi nggak kerja. Dia ambil 1 juta, lama tekor habis. Nah, kalau dia tekor itu adalah anemia. Seperti itu analoginya. Ya. Nah, kalau nggak diisi zat besinya tekor anemia. Makanya kenapa dikasih suplemen zat besi dari usia 4 bulan. Tapi kalau ternyata ibunya dari hamil ternyata dia anemia, anaknya dicek ternyata dari lahir bayi anemia, kita harus terapi dari lahir zat besinya. Jadi banyak faktor kenapa anaknya makannya nggak bagus. Terus yang selanjutnya cinta rasa Bu. Jadi kadang-kadang orang tua suka salah. Anaknya tuh makanan sih nggak makan. Ibu anaknya cicipin dong. Rasanya enggak. Lah nggak bisa. Namanya ASI, ibu nyusui itu kan makan enak-enak ya. Terus begitu anaknya udah terbiasa dengan ASI, kan rasanya mirip-mirip kan apa yang makanan ibunya. Si ibu kasih makan nggak ada rasanya. Indonesia sangat terkenal dengan rempah-rempahnya dan bumbu-bumbunya terkenal banget. Jadi kalau usah takut untuk kasih bumbu, dan itu wajib hukumnya. Misalnya, ibu kasih opor ayam boleh nggak? Boleh. Opor daging boleh. Nah, dok kalau misalnya opor itu kan ini apa? Ada bumbunya, ada garamnya, ada micin, ada apa? Itu nggak satu panci juga maksudnya. Catatan doang kuahnya. Cuma ayam atau dagingnya harus digiling atau dicicak atau dicacak terus banget. Boleh. Gitu. Atau misalnya kasih nasi uduk. Ya. Terus juga pernah ya ada orang bilang, dok, anak saya selalu saya kasih protein hewani. Apa Bu? Itu kaldu. Kaldu bukan protein hewani. Mau itu cakar ayam kek, mau dia kaldu dari tulang buntut kek, mau tulang iga, itu bukan protein hewani. Ya. Itu sama aja kayak gini tuh. Kita makan bakso, kita pakai, mau nggak kita dikasih bakso enak, tapi kuahnya air putih, nggak mau kan? Nah dari juga gitu, makanan harus bisa, jadi nggak main kasih aja mentang-mentang baik, nggak ada rasanya nggak boleh. Gitu. Jadi banyak faktor dia dalam makan. Ya. Terus yang terakhir apa namanya? Kalau misalnya dia memang ada kelainan motor, jadi dia memang nggak bisa. Tapi sebenarnya gini nih, setahun, belum aku sudah mau makan nasi, terus tapi makan ubi mau kentang mau nggak mau, dia nggak doyan nasi aja. Jadi jangan mendorong anak kita, karena tinggal di Indonesia dan ibunya makan nasi tiap hari, dia nggak doyan nasi, itu disebut nggak doyan makan, itu bukan seperti itu. Namanya aku udah sekarang dari setahun ya, setahun tuh udah kayak orang gede, kayak udah punya kemauan gitu, ya. Terus kalau misalnya makan juga harus ada jamnya yang tidak bisa ajarin. Jadi jangan terlalu lama sekali makan. Makan itu maksimal 30 menit. Jangan sampai ada orang yang cerita, dok, saya kalau masih makan nasi 2 jam kali 3 kali makan. Jadi hidupnya dia dan cuma masih makan. Makanya udah beda banget anaknya apalagi gitu ya. Bayangin 2 jam ibu makan ya, nggak selesai, ibu mau nggak makan lagi? Setengah jam habis stop ya. Kalau anak ngamuk nih, baru satu subuh apa enggak 10 menit 15 menit stop ya. Tapi kasih tahu sayang, kamu kalau makan ya yang kita kasih apa? Air putih, hanya air putih nggak dikasih air putih sambil dia diajarin itu. Harapannya 2 jam ke depan dia masih mau makan lagi. Gak ada lagi, harapannya 2 jam lagi berikutnya dia masih mau makan gitu. Harapannya seperti itu. Jangan lupa proses adaptasi MTASI itu bisa sampai 2 minggu. Jadi jangan kalah pamor.
sama yang rendah. Tinggi itu kalau setiap hari dalam 1 minggu. Full tuh 1 minggu pasti sehari ada aja makanan manisnya, permen lah, coklat, atau biasanya apa yang ada susu ini ya, susu botolan gitu. Kalau sedang itu biasanya 4 sampai 6 kali dalam 1 minggu. Kalau rendah dilakukan 1 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Jadi bukan berarti nggak boleh makan makanan manis sama sekali. Boleh, tapi ada frekuensinya gitu. Nah ini ada batas maksimal asupan gula per hari. Untuk usia 2 tahun, biasanya 1 sampai 3 sendok teh per hari. Usia 3 tahun 2 sampai 4 sendok teh per hari. Usia 4 sampai 6 tahun 3 sampai 5 sendok teh. Usia 7 sampai 10 4 sampai 6 sendok. Dan seterusnya sampai usia 11 tahun.